Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, warga dunia telah dibuat gempar oleh virus corona karena sudah lebih dari 158 negara sudah terkena virus corona. Akan tetapi, pada zaman Nabi ternyata ada virus yang lebih berbahaya daripada virus corona. Apakah itu? Selain novel coronavirus 2019 yang sedang menjadi perhatian dunia saat ini, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anha pernah mewabah penyakit yang sangat berbahaya, yaitu wabah taun di Amawas. Dinilai lebih berbahaya daripada virus corona karena pada waktu itu telah memakan korban 30.000 jiwa. Bahkan Abu Ubaidah yang menjalankan tugas pemerintahan Umar ikut meninggal dunia akibat virus tersebut. Penyakit kulit ini dinamai wabah taun Amwas. Penyakit menular yang menyebabkan benjolan di seluruh tubuh. Benjolan yang terus tumbuh hingga pecah, membuat penderita mengalami pendarahan hingga kematian. Beberapa waktu kemudian, Gubernur Syam Abu Ubaidah bin Al-Jarrah datang menemui rombongan Umar di perbatasan. Terjadi percakapan di antara para sahabat dengan Umar. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengikuti hadis Nabi untuk tidak masuk ke daerah Syam yang sedang mengalami wabah dan kembali pulang ke Madinah. Syam diberlakukan lockdown setiap beberapa waktu sekali. Abu Ubaidah mengabarkan situasi kondisi yang terjadi di Syam kepada Umar bin Khattab. Satu persatu sahabat Umar meninggal saat wabah, hingga tercatat sekitar 20.000 orang yang wafat karena wabah. Jumlahnya hampir separuh dari penduduk Syam, termasuk di dalamnya ada Abu Ubaidah. Posisi gubernur kemudian digantikan oleh Amr bin As, sahabat Umar. Umar bin As memerintahkan kepada penduduk Syam untuk saling berjaga jarak agar tidak saling menularkan penyakit dan berpencar dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Cara yang dilakukan oleh Amr bin As saat mengatasi wabah adalah memerintahkan penduduk untuk tidak saling berinteraksi dan berpencar di gunung-gunung. Prinsip cara ini adalah tidak melakukan kontak fisik, menjaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya. Nama kekinian dari cara ini adalah social distancing. Isolasi atau lockdown diberlakukan saat terjadi wabah penyakit menular di sebuah wilayah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi penularan penyakit, seperti dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh hadits Bukhari. Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi, jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa jika sedang terjadi wabah di lokasi tinggal, kita tidak boleh keluar dari wilayah wabah, sebab akan berpotensi menulari wilayah lainnya. Pun sebaliknya, apabila ada daerah atau seseorang yang terkena wabah, lebih baik kita menjaga jarak tubuh dari infeksi penyakit, agar tidak langsung tertular atau menularkan. Lockdown di zaman Nabi memiliki prinsip untuk masyarakat tidak keluar dari zona wabah, serta mengimbau kita untuk menjaga jarak dari wilayah atau orang yang terinfeksi agar tidak tertular. Pencegahan penularan wabah saat ini juga diiringi dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan untuk menyembuhkan virus corona, sehingga angka kematian dapat ditekan. Rasulullah merupakan teladan hingga akhir zaman. Tidak hanya akhlaknya yang mulia, namun juga cerdas dalam menyikapi sebuah masalah. Dapat diakui saat lockdown zaman Nabi tidak sedikit memakan korban jiwa, sebab saat itu teknologi kesehatan belum secanggih sekarang. Namun, kita dapat mengambil prinsip dan manfaat dari isolasi yang dilakukan sebagai upaya saling melindungi antar sesama agar tidak terinfeksi wabah. Mari kita bersabar menahan diri untuk tetap berada di rumah saja dan menghindari kerumunan. Usahakan tetap melakukan kegiatan produktif di rumah sambil mendoakan para tenaga kesehatan yang sedang berada di garda terdepan melawan corona. Sahabat juga tetap bisa membantu sesama dan berbagi untuk mereka yang tengah berjuang sekuat tenaga, yaitu para tenaga medis. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah lebih mengetahui yang sebenar-benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.